Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah ketika kita sudah mendapati berat badan kita ideal, apakah harus selalu menjalani program diet? Artinya ketika kita berat badan kita sudah ideal, sudah pas, sudah sesuai proporsinya, apakah kita harus selalu seumur hidup diet ya? Kalau nggak diet nanti berat badan kita naik lagi. Nah, ini pasti terjadi terhadap kalian yang menjalani program diet yang salah, yang dimana kalian menjalani program diet yang menyiksa kalian, buru-buru ingin segera mengakhiri program diet tersebut. Kalian menjalani program diet mungkin yang ekstrim, atau mungkin yang terlalu sangat menghindari jenis makanan tertentu dan memperbanyak program atau jenis makanan tertentu lainnya diperbanyak sehingga kalian merasa enek, kalian ngerasa bosen, kalian ngerasa seperti orang yang aneh, tidak lazimnya seperti orang yang di sekitar kalian gitu, atau mungkin program dietnya itu benar-benar menyiksa diri kalian, kalian seperti terpenjara di dalam program diet itu ya. Ketika kalian menjalani program diet itu, kalian seperti seolah-olah dibuat tidak berkutik gitu, nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa senang-senang dan sebagainya. Saya yakin ada problem berkaitan dengan diet yang kalian jalani seperti itu. Dan normalnya kalau memang itu yang terjadi sebelumnya, ketika kalian sudah mencapai goal yang kalian tuju, target yang kalian tuju di angka berapa kilogram misalnya, maka kalian ingin sesegera mungkin, kalian sebisa mungkin secepatnya menghentikan proses tersebut. Sementara kalau di program yang kita kembangkan, di program diet kalori misalnya, kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat di dalam tubuh kita. Kita akan merasakan diri kita lebih sehat, lebih ringan, lebih enteng, lebih produktif dalam mengerjakan sesuatu, nggak gampang capek, nggak gampang sakit, dan banyak sekali advantage atau ya manfaat-manfaat positif yang kita dapatkan dalam diri kita. Dan hal itu akan secara otomatis membuat diri kita yang mempertahankan hal tersebut, menjadikan diri kita yang memang nyaman ya, atau dalam artian benar-benar menikmati kondisi seperti itu. Banyak sekali benefit, banyak sekali efek samping positif yang kita rasakan terhadap diri kita. Jadi kita tidak punya pemikiran untuk sesegera mungkin mengakhiri hal tersebut atau program diet tersebut gitu, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Kita akan merasakan diri kita benar-benar menjadi seseorang yang berbeda, menjadi seseorang yang pasti lebih sehat dari sebelumnya gitu, lebih memiliki nilai positif dalam diri kita. Dan misalnya ya, katakanlah kita ingin berubah atau menghentikan program diet itu gitu ya, kita terlepas dari apakah diet ini benar ataukah salah gitu. Kalau awalnya kita gemuk dengan pola yang semacam seperti itu, pola A lah katakanlah ya, yang mengakibatkan tubuh kita sampai gemuk, terus kemudian kita menjalani pola B yang dimana kita berhasil menaikkan atau menurunkan berat badan kita ya, terlepas dari apapun pola B yang kita jalani, kita kupas di luarnya dulu. Jadi apakah menyiksa, apakah positif, apakah mensupport dan sebagainya. Tapi kita analogi di luarnya berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah seseorang bisa gemuk lagi ketika dia sudah mencapai tahapan atau kondisi di mana bentuk tubuhnya sudah ideal, berat badannya sudah ideal. Oke, pola B ya. Jadi diet, apapun dietnya, kita nggak bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kita ingin menghentikan pola B ini ya. Nah, tujuannya apa? Apakah kita ingin mencari pola A lagi, menjalani pola A lagi, pola hidup seperti A, poin A, titik A lagi, atau ya pola B ini ya,
kita ingin mencari pola C yang berbeda dari pola B dan pola A, mungkin kondisinya mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu ya, yang dimana berat badannya sudah ideal dan sebagainya. Nah, kalau semacam seperti itu di pola C ini gitu ya, tetap memperhatikan asupan kalori, tetap memperhatikan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang kita minum ya, tidak hanya sekedar minum, tidak hanya sekedar yang penting menghilangkan dahaga, tidak peduli kalori di dalamnya, tidak peduli rasa, ditambahkan gula dan sebagainya ya. Tidak seperti itu. Artinya pola C ini pola yang berbeda, sementara pola A ini pola yang ada di dalam keseharian kita ketika kita menjalani tubuh kita sedang gemuk. Nah, pola C ini nggak masalah, katakanlah kita ingin menghentikan pola B yang mungkin membuat kita jenuh dan sebagainya gitu. Kalau pola C yang kurang lebih sama, ada parameter di mana kita pola B itu atau garis benang merah ya, atau sesuatu yang memang menjadi blueprint dari pola B yang dimana terbukti berhasil kita membuat tubuh kita itu lebih ideal ya. Jadi blueprintnya itu masih ada dan kita modifikasi sedikit gitu ya, kita sesuaikan dengan ya keseharian kita dan sebagainya, tidak terus kemudian se-strict atau benar-benar kaku atau benar-benar sedisiplin mungkin seperti pola B ini ya, terus kemudian beralih ke pola C. Tidak masalah, akan mencapai kondisi yang dimana kita akan memaintain di berat badan tersebut selama blueprintnya, benang merahnya, garis-garis besarnya masih ada di pola B ini ya, yang terus kemudian sedikit dimodifikasi, katakanlah ya ditambahkan ada beberapa hari yang mungkin boleh mengkonsumsi makanan junk food dan sebagainya, tapi tidak berlebihan. Artinya ada poin-poin B yang tetap kita pegang teguh ya untuk di pola C ini. Nah, ini nggak masalah. Tapi kalau dari pola B balik lagi ke pola A yang terbukti sudah memang bertahun-tahun menjadikan tubuh kita gemuk, menjadikan badan kita dipenuhi dengan lemak dan sebagainya, ya tetap akan balik lagi seperti semula, seperti itu. Jadi ini bukan suatu proses pencapaian di mana kita setelah sampai di berat badan tertentu, setelah itu kita berhasil, kita menang, habis itu terserah mau ngapain. Nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan. Makanya saya lebih menyarankan seperti saya bilang tadi, program diet kalori yang dimana kita tidak melakukan suatu hal yang menyiksa. Kita masih boleh makan pizza, kita masih boleh makan gorengan, kita masih boleh makan es krim, burger misalnya, steak dan apapun junk food, kentang goreng dan sebagainya. Selama kita tahu batas, selama kita tidak berlebihan, selama kita menyeimbangkan itu semua. Jadi itu bukan suatu hal yang terus kemudian dilarang atau sebisa mungkin dihindari. Tapi ya diet kalori kita buat kalian semua itu lebih bijak, lebih cerdas, lebih pinter dalam menentukan segala sesuatu, termasuk salah satunya adalah memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu ya seberapa banyak, dan kita memikirkan baik buruknya untuk tubuh kita dan sebagainya. Kalau cuma sekedar pengen, boleh untuk memakan makanan tersebut, tapi sekali lagi jangan menjadikan makanan-makanan itu sebagai menu harian kita. Minuman-minuman itu juga gitu ya, kita boleh masih pengen misalnya minuman yang kekinian, bubble tea, minuman-minuman yang ada kandungan gulanya yang cukup tinggi, ditambahkan dengan ya bubble atau topping atau whipped cream atau apapun itu boleh, tapi sekali lagi in moderation way ya. Jadi benar-benar tidak hanya asal enak, tidak hanya asal nikmat tanpa terus kemudian kontrol dari diri kalian, seperti itu. Dan dengan seperti itu saya yakin ketika kalian sudah mencapai berat badan yang kalian ingin tuju, yang kalian ingin capai, yang secara body mass index memang sudah proporsional untuk tubuh kalian semuanya, kalian nggak perlu terus kemudian merubah sesuatu gitu, karena itu merupakan the best way kalian
untuk menjalani hidup gitu, menjalani pola makan, menjalani lifestyle kalian, dan ya apa yang harus diubah, apa yang harus dihentikan gitu. Kalian mendapatkan banyak sekali benefit, kalian mendapatkan banyak sekali manfaat dari pola hidup, pola makan semacam seperti itu. Jadi ada pola A yang dimana terbukti kalian menjalani pola tersebut dengan menghasilkan berat badan yang berlebih dan sebagainya. Pola B terbukti katakanlah berhasil untuk menurunkan berat badan kalian sampai dengan yang ideal begitu ya. Kalau balik lagi ke pola A, please don't do that gitu. Jangan sekali-kali ke situ karena sudah terbukti untuk membuat tubuh kalian itu gemuk ya, membuat tubuh kalian itu tidak proporsional, bahkan sampai obesitas dan sebagainya. Di B ini boleh dimodif sedikit-sedikit mungkin ya, kalau kalian belum menjalani program diet kalori yang super duper menyenangkan, boleh makan apa saja kapan saja selama kalian tahu batasnya, selama kalian bisa menyeimbangkan itu semua begitu ya. Mungkin pola B yang kalian jalani tidak semenyenangkan itu, boleh dimodifikasi di pola C dan sebagainya. Tapi kalau pola B yang kalian jalani memang sudah seperti itu, seperti yang katakanlah salah satu opsinya adalah yang sedang kita kembangkan di program dietkalori.co.id, yang ngapain harus cari C dan sebagainya, semuanya udah menyenangkan dan terbukti berhasil juga untuk menurunkan berat badan kalian sampai ke poin di mana tubuh kalian, berat badan kalian ideal seperti itu. Jadi ngapain nyari C, nyari D, nyari opsi E, F, G dan seterusnya. At least kalian harus ya tidak balik ke poin A tadi atau pola A tadi. Seperti itu. Jadi akan tetap balik gitu. Jadi bukan semacam piala yang dimana selamanya akan kita pegang, nggak seperti itu gitu. Jadi berat badan ideal kalau udah nyampe di titik dimana sudah ideal, artinya kita goal, artinya kita finish, artinya kita berhasil mendapatkan piala tersebut, nggak seperti itu. Itu harus di maintain selama kita hidup seperti itu, demi kebahagiaan kita, demi kesehatan kita, demi masa depan kita yang lebih baik, lebih sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Terus subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast ya di Spotify, silahkan cari aja dietkalori.co.id yang suka mendengarkan podcast. Lalu ada Instagram juga, di follow juga. Terus Facebook fanpage silahkan di like. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.